Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beranggotakan M. Kalvan Ramadirmawan, Walofi Lestari Nurrafa, Raihan Ferdianza, Hafizahul Rizal, Selma Kirani, dan Meisya Delala Ginting akan mensimulasikan tugas mata kuliah jaringan komputer tentang topologi address resolution. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh saya, Hafizahul Rizal, tentang Gather PDU Information for Local Network Communication. Jadi di sini terdapat topologi yang sudah dirancang, dan di sini kita akan mencoba mensimulasikan Gather PDU Information for Local Network Communication. Nah, di sini kita coba melakukan ping terlebih dahulu. Misalkan kita mencoba ping dari PC dengan IP 172.16.31.5 ke PC 172.16.31.2. Di sini apabila kita klik dan kita ke desktop, kita menuju ke command prompt terlebih dahulu, lalu kita lakukan ping 172.16.31.2. Oke, pingnya sudah berjalan dan sudah menerima reply. Oke, berhasil. Tidak ada loss di sini. Selanjutnya kita coba ubah mode ke simulation mode. Baik, kita coba untuk melakukan ping sekali lagi. Ping 72.16.31.2. Oke, di sini terlihat terdapat kayak amplop. Ini merupakan PDU dengan tipe ICMP. Bila kita klik, di sini akan memberikan informasi pada OSI model dan outliers. Di sini ada informasi pada layer 3 bahwa source IP-nya yaitu 172.16.31.5, lalu destination IP-nya 172.16.31.2, di mana kita tadi mencoba ping dari 172.16.31.5 ke 172.16.31.2. Lalu di sini juga terdapat informasi lain device yaitu 172.16.31.5, dan juga di sini pada layer 2 terdapat informasi dari source MAC address, yaitu di sini dapat terlihat 00D0.D311.C788, dan destination MAC address-nya yaitu 000C.85cc.1DA7. Oke, sepertinya semua sudah terlihat dari source IP, destination IP, dan source MAC address dan juga destination MAC address-nya. Selanjutnya kita coba lanjut dengan menekan tombol capture dan forward. Oke, sekarang kita lihat lagi informasi dari PDU-nya di device switch 1. Di sini dapat terlihat hanya pada layer 2, yaitu informasi mengenai source MAC address yaitu 00D0.D311.C788, dan destination MAC address-nya yaitu 000C.85cc.1DA7. Dan juga dapat terlihat di sini outbound PDU details-nya, source IP-nya yaitu yang kita coba tadi 172.16.31.5, dan destination IP-nya. Oke, setelah itu kita coba lanjut. Selanjutnya PDU menuju ke device hook. Nah, di sini hanya terlihat layer 1, tidak ada informasi lain. Oke, selanjutnya kita coba lanjut lagi ke destination kita. Nah, ini artinya PDU-nya jatuh atau tidak.
Oke, selanjutnya kita coba lihat di destination kita di sini, yaitu 172.16.1.2. Nah, kita coba lihat bahwa di sini dapat informasi, yaitu source IP-nya 172.16.31.5, lalu ada destination IP-nya 172.16.31.2. Lalu di sini juga ada source MAC address dan juga ada destination MAC address dapat terlihat di sini. Oke, itu adalah proses PDU dari kita coba ping tadi dari 172.16.31.5 ke 172.16.31.2. Apabila kita coba lagi, misalkan kita ingin mencoba ping dari 172.16.31.4 ke 172.16.31.5. Kita coba ping dulu ya. Ping 172.16.31.5. Oke, berhasil ya. Tidak ada loss di sini. Oke, lanjut saja kita ke simulasi dan kita coba ping lagi. Oke, di sini terlihat PDU-nya. Ini adalah informasi dari source IP, destination IP, lalu ada source MAC address dan juga destination MAC address. Kita lanjut. Oke, di sini terdapat informasi pada layer 2 yaitu source MAC address dan juga destination MAC address. Kita lanjut ke destinasi kita dan di sini terdapat informasi dari PDU. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Gather PDU Information for Local Network Communication. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Walfustan Rafa dengan NPM 20150661074. Saya akan menjelaskan tentang mengumpulkan informasi video untuk jaringan komunikasi jarak jauh. Jadi di sini saya akan mengumpulkan informasi videonya sebagai paket travel, paket travels yang berasal dari device 172.16.31.5 menuju device 10.10.10.2. Nah, untuk itu, pertama saya akan membuka command prompt pada device ini dulu. Dan di sini saya akan melakukan ping kepada device yang dituju, yaitu device 10.10.10.2. Oke, sudah. Oke, untuk berikutnya saya akan melakukan switch ke simulasi. Saya akan coba simulasinya, terus kembali melakukan ping. Sudah saya lakukan simulasi, sekarang saya akan kembali melakukan ping. Di sini. Oke, sudah.
Oke, jadi di sini dapat kita lihat terdapat video pada device dalam bentuk paket pada device 172.116.31.5 dan jika kita klik dan kita lihat, kita klik videonya di sini dapat kita lihat di sini adalah dapat kita lihat setelah saya buka videonya. Di sini pada outbound video details terdapat destination address untuk MAC. Ini source address-nya. Terus ini ada source IP dan destination IP. Ini pada device ini. Kemudian jika kita coba forward, jadi dia paket videonya itu berpindah dari device ini ke router switch 1. Jika kita klik lagi, di sini dapat kita lihat destination address untuk MAC, source address untuk MAC, dan source IP, destination IP-nya untuk device router switch 1. Kita coba forward lagi. Nah, di sini dia akan menuju ke router. Di sini destination address MAC-nya ini source address MAC-nya, ini source IP, destination IP. Kita coba forward lagi. Ini dia menuju ke switch 0. Pada switch 0 ini, berikut adalah destination address-nya, source address-nya, source IP, dan destination IP-nya. Next, kita forward lagi. Dia menuju ke access point. Di access point, terdapat berikut adalah destination address untuk MAC. Ini source-nya, ini source IP, destination IP. Dan yang terakhir, kita coba forward untuk terakhir kali. Nah, di sini, jadi dia menuju device 10.10.10.2, tapi nggak menuju ke yang titik 3. Kenapa? Karena tadi kita di awal itu kita melakukan ping pada device yang ini. Jika kita lihat, berikut adalah address MAC-nya. Ini ini source MAC-nya. Ini destination MAC. Kemudian ini source IP dan ini destination IP-nya. Oke, baiklah. Sekian untuk penjelasan dari saya, dan bagian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Mesya Delila Ginting dengan NPM 2015061065. Di sini saya akan mengexamine ARP atau menguji ARP. Langkah pertamanya, yang pertama kita akan menggenerate ARP request dengan ping ini 172.16.31.3 dari titik 2. Yang pertama, kita klik yang titik 2, lalu kita ke desktop dan open command prompt. Lalu kita ketikkan di sini ARP -d. Setelah itu, kita pindahkan dari real time ke simulasi. Setelah dipindahkan, kita ke CMD lagi. Lalu kita ping 172.16.31.3. Setelah ping, kita akan melihat ada muncul PDU-nya, 2 PDU muncul di sini. Di sini kita bisa lihat PDU-nya, at device. Nah, setelah itu kita akan mengcapture. Kita ini bisa kita close. Kita capture ke PDU-nya kita akan capture.
lalu dia akan terkirim ke switch 1. Setelah itu ICMP-nya yang tadi bersama dengan ARP-nya akan hilang. Setelah itu kita akan membuka PDU dan examine layar kedua. Nah, di sini kita sudah membuka PDU-nya, PDU Information at Device. Pada layar kedua ini ada Ethernet header dengan 00C.85cc ke FFF. Lalu di sini ada IP source-nya yaitu 31.2 dan destination-nya ada 31.3. Lalu selanjutnya kita akan forward sampai PDU ini tadi ke titik 2, kembali lagi ke titik 2. Kita forward, lalu dia berpindah ke router 1, menyebar ke router 1, 31.4 dan 31.3. Setelah itu kita klik lagi, dia kembali ke switch 1, kita klik lagi, dia kembali ke 31.2. Lalu yang step kedua, nah di sini dia sudah checklist. Step kedua kita akan menmodkan ICMP pakai tracer. ICMP karena tadi ini PDU yang ERP udah selesai, kita ke ICMP. Nah di sini kita akan melihat examine MAC address. Kita akan melihat apakah address ini sama dengan yang di atas headernya. Lihat dari Nah, pada ICMP ini kita dapat melihat ada IP-nya. Nah, ini nih, destination-nya dari 00C, 000C, 85cc, dan ID E7 ke 006070362849. Selanjutnya, kita akan kembalikan simulasi ini ke real time. Lalu, kita akan klik 31.2. Kita kembali ke command prompt. Lalu kita mau kembalikan ARP min A. Nah, di sini tadi yang saya bacakan 0060 7036 2849. Nah, sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai examine a switch MAC address table, MAC. Bisa juga disebut dengan physical address. Nah, di sini saya juga akan mencoba untuk coba traffic dari switch MAC address table ya. Kita coba dari PC 172.16.312. Nah, ini untuk step sebelumnya ya. Kita coba untuk ping dulu. Kita coba ping ke 172.16.331.4. Nah, jadi kita ke PC ini, kita coba kita ping. Nah, di sini terlihat bahwa di ping ini terdapat paket yang tadi itu yaitu ICMP ya kalau salah ya, sama ARP. Nah, di sini ada 4 yang dikirim, lalu ada 4 yang diterima dengan lossnya 0. Berarti diterima dan terkirim semua. Nah, lalu kita bisa juga coba ke 10.10.2, kita ke laptop ini. Lalu kita coba untuk ngeping lagi. Kita coba ngeping ke 10.10.10.10.3 untuk laptop di sampingnya. Tapi ini menggunakan WiFi dia. Menggunakan access point. Kita coba. Nah, ini berarti terhubung ya. Karena dia satu jaringan di satu access point. Dan sama seperti tadi, paketnya juga 4 dan terima juga 4. Ada average-nya juga 76 milisecond. Nah, selanjutnya kita coba untuk examine atau coba untuk memeriksa MAC address table
dari switch-nya. Nah, kita coba dari switch 1 dulu. Di sini kita coba CLI-nya. Ini kita enter aja. Terus kita enable dulu pertama-tama biar mode ini. Lalu kita coba untuk show MAC address table. Nah, di sini terlihat kalau ada 4 MAC address di sini. Nah, ini juga ada portnya gitu. Kalau terlihat dari portnya juga tipenya dinamis. Port FA, FA, FA gitu. Sama gig ini ya mungkin ya ke router ya. Nah, ini MAC address dari si yang terhubung nih dari switch 1 ini. Nah, jadi kita bisa lihat tuh MAC addressnya ada 002 ini, 1640, ini. Pokoknya ini yang terhubung sama VLAN dari si switch 1 ya. Kita coba untuk switch 0 ya. Sama seperti tadi, kita CLI, kita enable dulu. Terus kita coba untuk show MAC address table. Salah. Enable dulu. Nah, baru show MAC address table. Nah, di sini juga terlihat. Jadi ada 3 perangkat yang terhubung. Nah, FA02 ini merupakan perangkat terhubung melalui WiFi ya dari access point ini. Lalu yang terhubung untuk gig ini yaitu switch 0 ke switch 0 ini. Jadi MAC address-nya ini untuk perangkatnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk pemeriksaan proses ARP dalam komunikasi jarak jauh. Untuk pertama kali saya akan berpindah atau masuk ke alamat 172.16.31.2, lalu berpindah ke bagian tab desktop, kemudian klik command prompt. Nah, ketika sudah masuk di command prompt, maka saya akan melakukan ping ke 10.10.10.1. Ditunggu sebentar. Oke, jika sudah, saya akan mengetikkan perintah lagi, yaitu ARP-A. Nah, di sini bisa kita lihat, di bagian internet address ini ada entry baru yang masuk, yaitu 172.16.31.1. Kemudian saya akan melakukan perintah lagi berupa ARP-D yang berfungsi untuk menghapus tabel ARP. Selanjutnya berpindah ke bagian mode simulasi. Nah, di mode simulasi ini caranya sama. Kita lakukan ping lagi di bagian command prompt 10.10.10.1. Setelah melakukan ping, kita lihat di bagian panel simulasi. Ternyata ada tambahan video atau ada 2 video baru yang muncul dengan tipe ICMP dan juga ARP. Nah, di sini saya di bagian play control ini akan saya klik play. Kemudian ketika sudah berpindah di switch 1, saya ketikkan. Nah, di sini kita bisa mengetahui informasi, yaitu IP ini tujuannya kemana. Dari IP 172.16.31.2, destination-nya adalah IP 172.16.31.1. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat di bagian tab Inbound Video Details. Nah, di sini bisa terlihat nih, target IP-nya adalah 172.16.31.1. Oke. Kemudian jika ada yang bertanya, kenapa IP tujuannya bukan 10.10.10.1? Kenapa? Karena alamat dari gateway ini adalah alamat dari gateway yang interface router ini disimpan ke dalam konfigurasi IP versi 4 dari si hostnya.
Nah, jika host ini menerima bukan dari jaringan yang sama, maka sumber akan mengambil proses ARP untuk melakukan atau menentukan alamat MAC atau MAC address kepada interface router yang akan dibuat menjadi gateway. Oke. Selanjutnya, saya akan memeriksa ARP table di bagian router 1. Kita pindah ke mode real time. Oke. Selanjutnya, klikkan di bagian router 1 ini, lalu pindah di bagian tab CLI. Setelah masuk di tab CLI ini, saya akan berganti mode menjadi privilege execution. Untuk bergantinya bisa menggunakan perintah enable atau command enable. Nah, untuk mengetahui apakah kita sudah berpindah menjadi privilege execution, bisa kita lihat dari tanda. Sebelumnya tandanya masih tanda panah ke arah kanan, sekarang sudah berubah menjadi tanda pagar, yang artinya sudah menjadi mode privilege execution. Kemudian saya akan mengetikkan sebuah perintah, yaitu show MAC address, show MAC address table. Oke. Kemudian dia akan memunculkan tabel seperti ini. Ini bukan berarti dia sedang loading ataupun sedang mengambil data. Ini memang benar-benar tidak ada alamat MAC address yang masuk di tabel ini. Kenapa? Karena artinya perintah yang saya masukkan ini sama sekali berbeda dari pergantian perintah yang saya masukkan sebelumnya, yaitu show MAC address table. Kemudian saya akan mengetikkan lagi perintah show ARP. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ada entry baru lagi yang masuk, yaitu 172.16.31.2, yang sebelumnya adalah 172.16.31.1. Oke, saya kira cukup penjelasan untuk menentukan atau memeriksa tabel ARP di router 1 dan juga memeriksa komunikasi proses ARP dalam jarak jauh. Cukup sekian dari saya. Baiklah, nama saya Salma Kirani dengan NPM 201506166. Di sini kelompok kami melakukan uji coba terhadap identifikasi MAC dan alamat IP serta examine tabel ARP. Yang pertama yaitu identifikasi MAC dan alamat IP. Di sini ada topologinya. Di sini kami menggunakan satu router, dua switch, satu access point, satu hub, 4 PC dan juga 2 wireless device. Di sini untuk identifikasi MAC dan alamat IP ada dua uji coba, yaitu mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal atau menggunakan PC. Lalu yang kedua, mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan jarak jauh atau wireless device ini. Yang pertama itu mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan lokal. Ada dua langkah, yaitu langkah pertama mengumpulkan informasi PDU sebagai paket perjalanan dari device dengan IP 172.16.31.5 ke 172.16.31.2. Berikut tahap-tahapannya. Lalu untuk langkah keduanya itu mengumpulkan informasi PDU dengan tambahan dari ping lain sebagai berikut. Lalu untuk uji coba yang kedua yaitu mengumpulkan informasi PDU untuk komunikasi jaringan jarak jauh. Di sini itu mengumpulkan informasi PDU sebagai paket perjalanan dari PC ke wireless device-nya. Di sini wireless device ditandai dengan IP 10.10.10.2. Dan berikut tahap-tahapnya. Lalu selanjutnya yaitu examine di ARP table dengan topologi sebagai berikut. Kami menggunakan dua router,
lalu menggunakan 2 switch, lalu menggunakan 1 access point untuk 2 wireless device, dan selanjutnya ada 3 PC. Untuk examine di ARP table ini ada 3 uji coba. Yang pertama periksa permintaan ARP, lalu periksa tabel alamat MAC switch, lalu periksa proses ARP di komunikasi jarak jauh. Baiklah, untuk kesimpulannya, MAC address dan IP address merupakan dua alamat utama yang dihubungkan ke perangkat LAN Ethernet. MAC address atau layer 2 physical address digunakan untuk komunikasi ke NIC yang ada pada jaringan Ethernet yang sama. Sedangkan IP address atau layer 3 logical address itu digunakan untuk mengirim paket dari sumber perangkat ke perangkat tujuan. Sedangkan untuk ARP sendiri digunakan oleh IPv4 untuk mengaitkan alamat IPv4 perangkat dengan MAC address dari NIC perangkat. Dan ICMPv6 digunakan oleh IPv6 untuk mengaitkan alamat IPv6 perangkat dengan MAC address NIC perangkat. Suatu perangkat menggunakan ARP untuk menentukan MAC address tujuan perangkat lokal ketika mengetahui alamat IPv4-nya. ARP sendiri menyediakan 2 fungsi dasar, yaitu untuk menyelesaikan alamat IPv4 ke MAC address dan juga memelihara tabel ARP IPv4 ke pemetaan MAC address. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.